Sejak masa awal Islam hingga kini, kisah tentang Dajjal selalu menjadi salah satu misteri besar yang menyita perhatian umat. Dajjal disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sosok besar yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa fitnah yang luar biasa. Ia disebutkan sebagai makhluk yang akan menebar kerusakan, menipu manusia dengan tipu daya yang tidak pernah ada tandingannya, hingga banyak manusia yang lemah imannya tertipu dan mengikutinya. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dalam literatur Islam adalah keberadaan Dajjal saat ini. Hadis sahih memberi isyarat bahwa ia sudah ada sejak zaman Nabi, namun masih terikat di sebuah tempat misterius yang dalam banyak riwayat disebut sebagai pulau. Riwayat yang paling terkenal terkait hal ini datang dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi. Ia menceritakan pengalamannya bersama rombongan yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah yang menuntun mereka ke sebuah tempat di mana terdapat seorang manusia besar yang diikat dengan rantai. Orang itu kemudian berdialog dengan Tamim dan para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa sosok tersebut adalah Dajjal yang menunggu izin Allah untuk keluar ke tengah manusia. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi banyak ulama untuk meyakini bahwa Dajjal kini memang masih berada di suatu pulau yang tidak diketahui manusia, hanya menunggu saat ditetapkan untuk muncul. Para ulama klasik berusaha menafsirkan hadis ini dengan berbagai pendekatan. Sebagian berpendapat bahwa pulau itu benar-benar pulau di lautan dunia yang terletak di wilayah yang jauh dari peradaban manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa pulau tersebut bukan sekadar daratan biasa, melainkan wilayah yang tersembunyi oleh kuasa Allah sehingga tidak bisa ditemukan dengan cara biasa. Sebagian lagi menekankan bahwa misteri ini termasuk bagian dari perkara gaib yang tidak bisa ditentukan letak pastinya, dan manusia cukup beriman bahwa Dajjal memang ada di suatu tempat sesuai sabda Nabi. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang menuliskan pandangannya mengenai Pulau Dajjal. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa riwayat Tamim Ad-Dari harus dipahami apa adanya sebagai kabar nyata. Ulama hadis seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan kesahihan riwayat ini dan menyatakan bahwa Dajjal memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hanya saja belum diizinkan untuk keluar. Ibn Katsir dalam karyanya menjelaskan bahwa Dajjal sekarang sedang berada di suatu pulau yang Allah ciptakan sebagai tempat penahannya hingga tiba waktunya ia dilepaskan. Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami bahwa pulau itu bisa saja tidak dalam makna fisik yang mudah dijangkau, melainkan wilayah gaib yang tersembunyi dari penglihatan manusia. Seiring perkembangan zaman, muncul pula ilmuwan muslim yang mencoba mengaitkan hadis ini dengan kondisi geografis bumi. Ada yang meneliti peta dan pulau-pulau terpencil di Samudra Atlantik, Pasifik, bahkan di daerah kutub, dengan harapan menemukan pulau misterius yang disebutkan dalam riwayat. Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut tidak menghasilkan kepastian. Hal ini semakin menegaskan pandangan bahwa letak Pulau Dajjal memang dijaga oleh Allah agar tetap menjadi misteri, sehingga manusia tidak mungkin menemukannya sampai waktu yang telah ditentukan. Misteri ini justru menjadi ujian keimanan, sebab seorang muslim tidak diminta untuk mencari letaknya, melainkan memperkuat iman agar tidak tergoda ketika Dajjal muncul. Beberapa penulis muslim kontemporer mengangkat teori bahwa Pulau Dajjal bukan sekadar tempat fisik, tetapi juga simbol keterasingan dan isolasi. Menurut mereka, Allah sengaja menempatkan Dajjal di sebuah pulau jauh agar tidak bercampur dengan kehidupan manusia, sekaligus menjadi isyarat bahwa fitnah terbesar ini masih tertahan sampai akhir zaman. Ada pula yang menghubungkan pulau tersebut
dengan wilayah segitiga Bermuda yang terkenal misterius. Meski pandangan ini tidak memiliki dasar dari hadis atau perkataan ulama klasik, melainkan sekadar perkiraan berdasarkan gejala alam. Para ulama tetap menekankan bahwa kita tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak disebutkan secara jelas dalam Nash. Dalam banyak karya para ulama, terdapat penekanan bahwa yang terpenting dari kisah Pulau Dajjal bukanlah di mana letaknya, tetapi bagaimana seorang Muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu berlindung dari fitnah Dajjal dalam doa setelah tasyahud akhir, serta memperbanyak membaca ayat awal surat Al-Kahfi sebagai benteng perlindungan. Hadis tentang Tamim Ad-Dari justru memperkuat keyakinan bahwa Dajjal bukanlah dongeng atau mitos, melainkan makhluk nyata yang sudah ada dan akan keluar membawa cobaan besar. Keberadaannya yang masih tersembunyi di sebuah pulau misterius menunjukkan bahwa perkara gaib itu nyata adanya, meskipun ilmu manusia tidak mampu menjangkaunya. Selain itu, sebagian ulama melihat bahwa adanya Al-Jassasah di pulau tersebut juga mengandung hikmah. Al-Jassasah digambarkan sebagai makhluk yang penuh bulu dan memiliki tugas menjaga atau mengawasi Dajjal. Kehadirannya menjadi bagian dari rahasia Allah yang semakin menegaskan betapa besar fitnah Dajjal kelak. Tidak ada riwayat yang menjelaskan asal-usul Al-Jassasah secara rinci, dan ini semakin menambah misteri pulau tersebut. Dengan demikian, Pulau Dajjal bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga simbol dari wilayah yang diliputi keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu biasa. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan tentang Pulau Dajjal selalu disertai penekanan agar umat tidak terjebak pada rasa penasaran berlebihan. Imam Al-Qurtubi menulis bahwa yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari hadis tersebut, yakni bahwa Dajjal benar-benar ada, ia sedang menunggu waktunya, dan kita diminta untuk memperkuat iman. Umat Islam tidak diminta untuk mencari pulau itu, sebab hal itu mustahil. Bahkan, jika ditemukan sekalipun, tidak ada manfaatnya, karena yang menentukan kemunculannya hanyalah kehendak Allah. Oleh karena itu, ulama menekankan agar setiap Muslim selalu bersiap menghadapi fitnah besar dengan memperbanyak amal syalih dan menjaga akidah. Di era modern, ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang dan teknologi mampu menjelajahi hampir seluruh permukaan bumi, tetap saja Pulau Dajjal tidak bisa ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah itu memang dijaga secara gaib. Banyak ilmuwan Muslim yang akhirnya menyimpulkan bahwa pencarian lokasi fisik pulau itu tidak akan pernah berhasil, sebab itu bukanlah inti dari hadis. Yang harus ditanamkan adalah kesadaran bahwa Dajjal itu nyata, fitnahnya pasti datang, dan perlindungan hanya bisa diperoleh dengan iman yang kuat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Dengan demikian, misteri Pulau Dajjal tetap menjadi salah satu rahasia besar akhir zaman yang hanya diketahui Allah, dan manusia hanya diperintahkan untuk percaya serta mempersiapkan diri. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, hadis tentang Pulau Dajjal telah bertahan ribuan tahun tanpa ada bantahan dari ulama besar. Semua menerima bahwa riwayat Tamim Ad-Dari adalah sahih, dan semua meyakini bahwa Dajjal memang ditahan di suatu tempat. Misteri ini tidak pernah hilang, bahkan semakin menguatkan rasa takut sekaligus kesadaran bahwa janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Dengan demikian, Pulau Dajjal tidak sekadar sebuah lokasi di bumi, melainkan simbol kekuasaan Allah atas perkara gaib yang tidak bisa dijangkau manusia. Ia menjadi pengingat bahwa ilmu manusia terbatas, sementara kebenaran wahyu selalu melampaui zaman. Misteri Pulau Dajjal tidak hanya menarik dari sisi kisah hadis, tetapi juga dari perspektif refleksi keilmuan Islam. Para pemikir Muslim sepanjang sejarah selalu berusaha memahami
bagaimana mungkin ada sosok yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya, namun tidak tersentuh oleh perubahan zaman? Pertanyaan itu membawa pada kesadaran bahwa kehidupan gaib memang memiliki hukum yang berbeda dengan dunia nyata. Dajjal yang berada di sebuah pulau terisolasi merupakan bukti bahwa Allah mampu menahan sesuatu dalam waktu yang sangat panjang tanpa terikat dengan batasan usia atau perubahan sebagaimana yang dialami makhluk biasa. Hal ini menjadi pelajaran mendalam bahwa kekuasaan Allah meliputi segala hal, termasuk hal yang sulit dijangkau oleh nalar manusia. Beberapa ulama sufi melihat kisah Pulau Dajjal bukan hanya sekadar cerita tentang sebuah tempat, tetapi juga mengandung makna simbolis. Pulau dianggap sebagai lambang keterpisahan dari masyarakat luas, tempat di mana sesuatu disembunyikan dari pandangan umum. Dajjal yang tertahan di pulau berarti fitnah besar itu tidak dibiarkan bercampur dengan kehidupan manusia sebelum waktunya, namun tetap ada dan disiapkan. Dalam pandangan sebagian sufi, kisah ini mengajarkan bahwa fitnah terbesar dalam kehidupan manusia seringkali tersembunyi, tidak terlihat, dan baru muncul ketika manusia lengah. Pulau itu dengan demikian menjadi simbol gaib sekaligus simbol batiniah yang menyimpan ancaman tersembunyi yang suatu saat akan terbuka. Selain itu, sebagian pemikir Muslim juga menghubungkan misteri Pulau Dajjal dengan konsep tentang waktu. Riwayat menyebutkan bahwa Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya ia telah bertahan lebih dari 1000 tahun dalam kondisi terikat. Dari sini lahir pertanyaan, bagaimana mungkin makhluk itu tetap hidup? Para ulama menjawab bahwa hal ini termasuk perkara luar biasa yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Kehidupan Dajjal tidak bisa diukur dengan usia makhluk biasa, karena ia memang dipelihara untuk sebuah misi akhir zaman. Misteri pulau itu akhirnya terkait erat dengan misteri perjalanan waktu dalam dunia gaib. Dalam pandangan filsafat Islam, waktu bagi makhluk gaib tidak sama dengan waktu yang dirasakan manusia. Hal ini menjelaskan mengapa Dajjal bisa tetap bertahan selama berabad-abad tanpa mengalami kematian. Pandangan lain datang dari sebagian ilmuwan Muslim kontemporer yang mencoba membaca hadis tentang Pulau Dajjal dengan pendekatan ilmu sosial. Mereka menilai bahwa keberadaan Dajjal di sebuah pulau jauh menunjukkan pola bahwa segala fitnah besar biasanya muncul dari sesuatu yang terasing. Ia dipelihara dalam keterpisahan agar ketika keluar, manusia benar-benar terkejut dan tidak siap menghadapinya. Dari sisi ini, Pulau Dajjal dipandang sebagai peringatan agar umat manusia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan dan kemajuan peradaban, karena ada hal-hal gaib yang tetap berada di luar jangkauan akal. Sebesar apapun ilmu yang dimiliki manusia, tetap ada ruang misteri yang hanya diketahui Allah. Misteri Pulau Dajjal juga sering dikaitkan dengan kekuatan ilusi dan tipu daya. Dalam hadis disebutkan bahwa fitnah Dajjal akan sangat besar hingga ia mampu menampakkan surga dan neraka palsu. Dengan kata lain, ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi realitas. Ulama kemudian melihat kesesuaian antara keberadaannya di pulau yang misterius dengan sifatnya sebagai penebar ilusi. Pulau itu seolah menegaskan bahwa sejak awal Dajjal telah diletakkan di tempat yang penuh rahasia dan kabut misteri, agar manusia belajar bahwa fitnahnya kelak pun akan penuh kebingungan dan ketidakjelasan. Para ulama mengingatkan bahwa manusia tidak akan selamat jika hanya mengandalkan indera dan logika, karena Dajjal mampu mempermainkan keduanya. Satu-satunya jalan selamat adalah iman yang teguh. Dalam literatur Islam juga ditemukan penjelasan bahwa salah satu hikmah keberadaan Dajjal di sebuah pulau adalah agar ia tidak bisa berinteraksi dengan manusia lebih awal. Jika Dajjal dilepaskan sejak dahulu, maka fitnahnya akan melampaui kadar yang Allah tetapkan.
Dengan menahannya di pulau, Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk melalui perjalanan sejarah panjang, menerima wahyu, menegakkan agama, dan mempersiapkan generasi akhir zaman. Misteri pulau itu dengan demikian bukan hanya tentang tempat, melainkan juga tentang manajemen ilahi atas sejarah manusia. Fitnah terbesar disimpan hingga saat manusia telah cukup jauh berjalan dalam peradabannya, sehingga ketika Dajjal keluar, ia benar-benar menjadi ujian penentu bagi iman manusia. Dalam catatan tafsir, beberapa ulama juga menyinggung hubungan antara kisah Dajjal dan surat Al-Kahfi. Dikisahkan dalam surat tersebut tentang para pemuda yang ditidurkan Allah di dalam gua selama ratusan tahun sebagai perlindungan dari fitnah. Di sisi lain, hadis tentang Dajjal menunjukkan bahwa ia ditahan di sebuah pulau dalam jangka waktu yang panjang. Ada semacam kesesuaian simbolis bahwa Allah mampu menahan makhluk dalam ruang tertutup, baik gua maupun pulau, untuk tujuan tertentu. Para ulama menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari pola ilahi dalam menjaga sejarah dan menguji manusia dengan cara yang tersembunyi. Misteri Pulau Dajjal menjadi salah satu wujud nyata bagaimana Allah menata ujian kehidupan dengan cara yang tidak bisa ditebak manusia. Di kalangan cendekiawan Muslim modern juga berkembang pandangan bahwa pembahasan tentang Pulau Dajjal seharusnya tidak membuat manusia terjebak dalam sensasi belaka. Mereka menekankan bahwa meskipun hadis tersebut menyebutkan tempat yang nyata, tetapi inti dari kisah adalah memperingatkan manusia agar siap menghadapi tipu daya. Jika umat hanya sibuk memperdebatkan di mana pulau itu berada, maka mereka justru terperangkap dalam jebakan rasa ingin tahu yang tidak bermanfaat. Fokus utama harus diarahkan pada bagaimana membentengi diri dengan iman, karena fitnah Dajjal lebih menakutkan daripada lokasi di mana ia disimpan. Para ilmuwan Muslim ini mengingatkan bahwa misteri itu sengaja dibiarkan tetap misteri, agar manusia tidak lalai terhadap pesan intinya. Sisi lain yang juga jarang dibahas adalah hubungan antara misteri Pulau Dajjal dengan perjalanan ruhani manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran menghadapi rahasia ilahi. Ada banyak hal dalam hidup yang tetap tersembunyi hingga waktu tertentu. Dajjal yang ditahan di pulau merupakan lambang bahwa segala sesuatu memiliki masa. Allah tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kecuali pada waktunya. Hal ini memberi pelajaran kepada umat Islam agar tidak tergesa-gesa dalam menghadapi misteri kehidupan, karena semua telah memiliki takdir yang tersimpan. Pulau itu akhirnya dipahami sebagai ruang waktu yang menahan fitnah hingga tiba saatnya. Dengan demikian, misteri Pulau Dajjal menurut ilmuwan Muslim bukan hanya tentang lokasi fisik di dunia, melainkan juga tentang simbol gaib, pelajaran iman, dan pengingat akan keterbatasan manusia. Ia tetap menjadi salah satu rahasia besar akhir zaman yang menyatukan dimensi sejarah, dimensi teologi, dan dimensi spiritual. Misteri itu tidak pernah selesai dibahas karena ia mengandung makna yang terus relevan sepanjang zaman. Pulau itu bukan sekadar daratan yang tersembunyi di tengah lautan, melainkan juga lambang betapa besar kuasa Allah dalam menyimpan sesuatu hingga waktu yang dikehendaki. Keyakinan terhadap misteri ini memperkuat iman, karena seorang muslim sadar bahwa dunia bukan hanya terdiri dari apa yang tampak, tetapi juga penuh dengan rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman, Dajjal selalu menempati posisi yang paling menakutkan setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, serta kehancuran besar bumi menjelang kiamat. Ulama menjelaskan bahwa misteri pulau tempat Dajjal ditahan sejak dahulu merupakan bagian dari rencana besar Allah dalam menata peristiwa akhir zaman. Ia ditahan di sebuah tempat yang tidak terjangkau agar fitnahnya tidak merusak kehidupan umat manusia
sebelum saat yang telah ditetapkan. Ketika waktu itu tiba, ia akan dilepaskan sebagai salah satu ujian paling berat yang pernah dialami manusia sejak penciptaan. Dari sini lahir pemahaman bahwa keberadaan pulau tersebut bukan hanya tempat persembunyian, tetapi juga menjadi penanda bahwa fitnah terbesar itu dijaga hingga waktu sejarah yang sangat kritis. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa keluarnya Dajjal dari pulau misterius itu akan terjadi dalam kondisi dunia yang telah mencapai tingkat kerusakan moral dan krisis spiritual yang parah. Hal ini sesuai dengan banyak riwayat yang menggambarkan bahwa sebelum Dajjal keluar, manusia akan berada dalam keadaan kacau. Perang besar terjadi, kelaparan merajalela, dan kekacauan politik membuat manusia kehilangan arah. Dengan demikian, Pulau Dajjal bukan hanya tempat penahanan, melainkan juga simbol bahwa Allah menunggu kondisi dunia benar-benar siap diuji dengan ujian puncak. Saat itulah Dajjal muncul dengan fitnah yang luar biasa untuk menyeleksi siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Sebagian mufasir memandang bahwa hubungan antara misteri Pulau Dajjal dengan kisah para nabi sebelumnya juga menarik. Dalam kisah Isa alaihi salam, disebutkan bahwa beliau akan turun kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Hal ini berarti bahwa sejak ribuan tahun lalu, Allah telah menetapkan skenario besar yang saling terhubung antara umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulau Dajjal yang tetap terjaga hingga kini menjadi bukti bahwa sejarah manusia memiliki benang merah yang panjang, diatur langsung oleh Allah dengan penuh rahasia. Kehadiran Dajjal di pulau tersebut menjadi titik penantian hingga janji kedatangan Isa alaihi salam benar-benar terjadi. Dalam pandangan filsafat akhir zaman yang dikembangkan oleh beberapa pemikir Muslim, keberadaan Dajjal di pulau juga mengandung pelajaran tentang keterbatasan pengetahuan manusia mengenai geografi akhir zaman. Manusia mampu mengelilingi bumi, memetakan setiap benua, menembus kutub, bahkan menembus luar angkasa. Namun, tetap saja tidak ada yang mampu menemukan Pulau Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat tidak bisa diselidiki dengan akal dan teknologi, melainkan harus diterima melalui iman. Misteri itu sengaja ditutup rapat-rapat agar tidak berubah menjadi sekadar objek rasa ingin tahu, tetapi menjadi peringatan yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Para ulama menegaskan bahwa setiap kali manusia gagal menemukan pulau itu, maka bertambah kuatlah keyakinan bahwa wahyu lebih tinggi daripada sains. Selain itu, misteri Pulau Dajjal juga sering dikaitkan dengan perjalanan besar umat manusia menjelang kiamat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling dunia dengan sangat cepat, menyebarkan fitnahnya ke setiap negeri. Artinya, meskipun ia awalnya terpenjara di sebuah pulau, ketika keluar, ia akan memiliki kekuatan untuk menembus batas wilayah dan menyatukan dunia dalam fitnahnya. Perbedaan antara kondisi terpenjara di pulau dengan kekuasaan global setelah dilepaskan menunjukkan kontras yang tajam. Ulama memandang ini sebagai simbol bahwa Allah mampu mengubah keadaan makhluk dalam sekejap. Dari makhluk yang terikat di pulau yang sunyi, Dajjal berubah menjadi penguasa ilusi yang menakutkan di seluruh dunia. Misteri pulau itu dengan demikian mengajarkan bahwa segalanya berjalan sesuai ketetapan Allah. Ilmuwan Muslim yang mempelajari hadis-hadis akhir zaman juga melihat adanya hubungan antara misteri Pulau Dajjal dengan ujian iman. Mereka menekankan bahwa setiap Muslim diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam doa-doa harian, meskipun ia belum keluar. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman Dajjal bukan hanya ketika ia muncul, melainkan sejak sekarang fitnahnya sudah mengintai dalam bentuk lain. Pulau itu dalam kacamata sebagian ulama adalah lambang tempat
di mana fitnah disimpan, namun percikan pengaruhnya bisa saja sudah terasa. Ketika manusia terjebak dalam godaan dunia, kemewahan palsu, dan ilusi kekuasaan, sesungguhnya mereka sedang merasakan bayangan kecil dari fitnah besar yang suatu saat akan dilepaskan sepenuhnya. Beberapa ulama bahkan menafsirkan misteri Pulau Dajjal sebagai bukti bahwa Allah ingin manusia mengingat betapa dekatnya akhir zaman. Tidak ada yang tahu di mana pulau itu, namun semua sepakat bahwa Dajjal memang ada dan menunggu. Kesepakatan ini menjadikan misteri tersebut bukan sekadar kisah, tetapi pengingat yang hidup sepanjang masa. Setiap generasi selalu merasa bahwa masa keluarnya Dajjal bisa saja terjadi di zaman mereka, sehingga hal itu mendorong manusia untuk selalu waspada dan memperkuat iman. Pulau yang tidak pernah ditemukan justru berfungsi sebagai alarm spiritual yang tidak pernah padam karena manusia terus bertanya-tanya kapan rahasia itu akan terbuka. Dari sisi lain, misteri Pulau Dajjal juga menyingkap hubungan antara alam gaib dengan dunia nyata. Dajjal adalah makhluk yang bisa berbicara, bisa hidup dalam waktu panjang, namun tidak terlihat keberadaannya kecuali oleh sahabat yang Allah kehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa pulau tersebut berada pada perbatasan antara dunia nyata dan alam gaib. Ia nyata, tetapi tertutup. Ia ada, tetapi tidak bisa disentuh. Dalam pandangan para ulama, inilah yang membuat misteri itu semakin kuat. Pulau Dajjal bukan sekadar tempat geografis, melainkan wilayah yang berada di antara dua dimensi, dunia manusia dan dunia gaib. Ketika waktunya tiba, pembatas itu akan dibuka dan manusia menyaksikan langsung betapa besar fitnahnya. Karena itu, misteri Pulau Dajjal menurut ilmuwan Muslim tidak boleh hanya dipandang sebagai cerita luar biasa yang mengundang rasa penasaran. Ia adalah bagian dari pelajaran akidah, bagian dari iman kepada perkara gaib, dan bagian dari persiapan menghadapi akhir zaman. Dengan mempercayai keberadaannya, seorang Muslim menguatkan keyakinan bahwa sabda Nabi pasti benar, meskipun sains dan akal tidak mampu membuktikan. Dengan memahami rahasia yang terkandung di balik pulau itu, seorang Muslim belajar bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat, tetapi juga pada rahasia besar yang menunggu saatnya untuk terungkap. Misteri ini pada akhirnya membentuk sikap tunduk, takut kepada Allah, dan berharap agar diselamatkan dari fitnah yang paling berat dalam sejarah manusia. Dalam khazanah keilmuan Islam, kisah tentang Pulau Dajjal tidak pernah berdiri sendiri. Para ulama menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu ajaran Islam tentang perkara gaib dan tanda-tanda besar kiamat. Namun menariknya, jika ditelusuri, kisah makhluk misterius yang ditahan di sebuah tempat terpencil juga dapat ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya lain. Sebagian cendekiawan Muslim modern mencoba membandingkan hal ini. Mereka menilai bahwa kemiripan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan sisa ingatan manusia tentang ajaran para nabi terdahulu yang kemudian bercampur dengan mitologi. Dalam pandangan mereka, kisah Dajjal dalam Islam adalah versi paling otentik dan paling sahih karena bersumber dari wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kisah serupa dalam tradisi lain hanyalah bayangan yang terdistorsi oleh waktu dan penyelewengan. Dalam mitologi barat misalnya dikenal kisah tentang makhluk besar yang ditahan di pulau terpencil atau gua jauh hingga akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi juga terdapat gambaran tentang sosok penyesat yang akan muncul di akhir zaman yang mereka sebut sebagai Antikristus. Dalam agama Kristen, dikenal tokoh serupa yang disebut dengan istilah yang hampir sama. Para ulama Muslim menegaskan bahwa tokoh-tokoh ini memiliki kaitan dengan Dajjal meski banyak perbedaan detail. Bedanya, Islam menjelaskan bahwa keberadaan Dajjal bukan dongeng melainkan kenyataan.
Ia benar-benar ada di sebuah pulau misterius, terikat dan menunggu waktu yang telah ditetapkan. Perbandingan ini semakin menegaskan bahwa keimanan kepada perkara gaib dalam Islam memiliki dasar yang kuat, sedangkan dalam tradisi lain hanya tinggal potongan-potongan kisah yang kabur. Sejarawan Muslim yang meneliti perjalanan umat juga mencatat bahwa kisah Pulau Dajjal selalu menjadi bahan renungan dalam setiap masa krisis. Pada masa kejatuhan Baghdad misalnya, sebagian ulama menyinggung kembali hadis tentang Dajjal untuk mengingatkan umat agar bersiap menghadapi fitnah akhir zaman. Begitu pula pada masa Perang Salib, beberapa khatib dan penulis menghubungkan fitnah besar yang menimpa dunia Islam dengan tanda-tanda akhir zaman, dan misteri Dajjal kembali disebut. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tentang Pulau Dajjal bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan senantiasa hidup sebagai bagian dari kesadaran sejarah umat Islam. Dalam tradisi literatur Islam klasik, misteri ini juga sering dijadikan bahan pengingat moral. Para penulis menekankan bahwa sebagaimana Dajjal disembunyikan di pulau hingga waktu tertentu, demikian pula banyak fitnah dalam kehidupan manusia yang pada awalnya tersembunyi, tidak terlihat, namun pada akhirnya muncul dengan kekuatan yang besar. Mereka mengaitkan hal ini dengan pentingnya kehati-hatian, sebab sesuatu yang kecil dan terisolasi bisa saja berkembang menjadi fitnah besar bila waktunya tiba. Misteri Pulau Dajjal pada akhirnya dijadikan simbol peringatan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap hal-hal tersembunyi yang kelak akan muncul ke permukaan. Dalam budaya populer umat Islam, kisah ini bahkan berkembang menjadi bagian dari cerita rakyat di beberapa wilayah. Di sebagian negeri, orang tua menuturkan kepada anak-anak tentang sosok Dajjal yang sedang ditahan di sebuah pulau jauh. Meski tidak selalu diiringi dengan penjelasan ilmiah, kisah itu berfungsi sebagai penanam rasa takut kepada fitnah akhir zaman. Ilmuwan Muslim kemudian melihat hal ini sebagai bentuk internalisasi ajaran agama dalam kebudayaan, di mana misteri besar dijadikan bagian dari tradisi tutur untuk menjaga kesadaran generasi agar tidak melupakan peringatan Nabi. Sementara itu, pemikir Muslim kontemporer juga menyoroti sisi psikologis dari misteri Pulau Dajjal. Mereka menilai bahwa manusia selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal tersembunyi. Namun Islam mengajarkan agar rasa ingin tahu itu diarahkan pada hal yang bermanfaat. Pulau Dajjal dijadikan misteri yang tidak bisa ditemukan meskipun manusia sudah mengelilingi bumi, agar manusia sadar bahwa tidak semua rasa penasaran harus dipuaskan. Ada rahasia yang sengaja disimpan untuk menjaga keseimbangan iman. Dengan demikian, pulau itu tidak hanya misteri geografis, tetapi juga misteri psikologis yang mendidik manusia untuk mengakui keterbatasannya. Menarik pula dicatat bahwa dalam beberapa karya tafsir isyarat tentang pulau ini, kadang dikaitkan dengan konsep perlindungan ilahi terhadap umat. Allah menahan Dajjal di tempat terisolasi selama berabad-abad agar umat Islam sempat membangun peradaban, menulis ilmu, mengajarkan akidah, dan menyebarkan cahaya Islam ke berbagai penjuru bumi. Jika Dajjal dilepaskan sejak awal, mungkin umat manusia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai semua itu. Misteri Pulau Dajjal dengan demikian juga dipahami sebagai bentuk rahmat Allah yang memberi waktu cukup lama bagi manusia untuk beramal sebelum ujian terbesar datang. Dari sisi lain, keberadaan Pulau Dajjal juga memunculkan diskusi di kalangan ilmuwan Muslim mengenai konsep ketersembunyian dan keterlihatan. Mereka menggarisbawahi bahwa dalam Islam banyak sekali hal yang nyata namun tidak terlihat oleh mata manusia, mulai dari malaikat hingga jin. Pulau Dajjal bisa dimasukkan dalam kategori ini. Ia nyata, tetapi tertutup dari pandangan umum. Hal ini mengajarkan kepada manusia bahwa tidak semua yang ada harus bisa dilihat atau dibuktikan dengan panca indera. Misteri ini
mengokohkan pelajaran akidah tentang iman kepada perkara gaib yang menjadi salah satu pilar agama, sehingga pada akhirnya misteri Pulau Dajjal menurut ilmuwan Muslim bukan hanya sekadar kisah menakutkan tentang akhir zaman. Ia adalah potret lengkap tentang bagaimana wahyu, sejarah, kebudayaan, dan psikologi manusia saling bertemu dalam satu kisah besar. Pulau itu tetap tersembunyi dari zaman ke zaman, namun justru karena itulah ia berfungsi sebagai tanda yang selalu hidup dalam kesadaran umat. Misteri ini membuktikan bahwa Islam memiliki warisan eskatologis yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga mendidik akal, hati, dan budaya. Dengan mempercayainya, umat Islam diajak untuk memahami bahwa dunia bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang rahasia besar yang menunggu untuk terungkap di akhir perjalanan manusia. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, pembahasan mengenai pulau tempat Dajjal ditahan menjadi salah satu misteri besar yang terus menimbulkan rasa penasaran. Sejak para sahabat meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari yang menjelaskan pengalamannya ketika terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan makhluk aneh bernama Al-Jassasah, hingga berjumpa dengan sosok yang terbelenggu dengan rantai besar, para ulama setelahnya berusaha menafsirkan di manakah letak pulau tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah sengaja menyembunyikan lokasi pastinya agar manusia tidak tergoda untuk mencarinya, sebab rahasia itu adalah bagian dari fitnah besar di akhir zaman. Namun para ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli sejarah mencoba menggali makna tersembunyi dari riwayat itu dan menghubungkannya dengan fenomena alam serta kondisi geopolitik pada masa lalu dan masa depan. Ada kalangan yang berpendapat bahwa pulau itu berada di wilayah laut yang jarang disinggahi manusia, mungkin di Samudra Atlantik atau Samudra Hindia. Pendapat ini muncul karena riwayat hadis menggambarkan perjalanan panjang para pelaut hingga terdampar, seakan menunjukkan jarak yang sangat jauh dari daratan yang ramai dihuni manusia. Ada pula ulama yang mencoba menghubungkannya dengan pulau terpencil di kawasan Laut Mediterania atau bahkan Laut Hitam, karena menurut sejarah jalur pelayaran bangsa Arab dan Romawi kuno lebih banyak bersentuhan dengan kawasan tersebut. Meski demikian, tidak ada satu pendapat pun yang disepakati secara bulat, dan justru inilah yang membuat misteri itu tetap hidup hingga kini. Para ilmuwan Muslim di masa lalu juga menafsirkan sosok Al-Jassasah yang dijumpai Tamim Ad-Dari. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah simbol dari makhluk yang bertugas menjaga Dajjal agar tidak keluar sebelum waktunya. Ada pula yang menafsirkan bahwa ia adalah makhluk nyata ciptaan Allah yang hanya ditugaskan di tempat itu. Sebagian mufasir bahkan melihatnya sebagai lambang dari berita atau informasi, karena kata Al-Jassasah dalam bahasa Arab mengandung makna pengintai. Dari sini berkembang pemikiran bahwa keberadaan Dajjal di pulau misterius itu tetap terpantau oleh makhluk ciptaan Allah yang khusus ditugaskan menjaga rahasia besar menjelang akhir zaman. Perdebatan lain yang juga menjadi bahan kajian adalah tentang bagaimana Dajjal dapat bertahan hidup dalam kurungan begitu lama. Para ulama sepakat bahwa hal ini termasuk perkara gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun, ada sebagian yang berusaha memberikan gambaran bahwa kehidupan Dajjal berbeda dari manusia biasa, sebab ia telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi fitnah besar. Oleh karena itu, tidak mustahil baginya untuk tetap hidup dalam kondisi yang tidak mungkin dialami manusia. Bahkan ada yang menegaskan bahwa cara bertahan hidup Dajjal bukanlah dengan makanan atau minuman sebagaimana manusia pada umumnya, melainkan dengan cara gaib yang tidak kita ketahui hakikatnya. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada waktu keluarnya Dajjal. Riwayat menyebutkan bahwa ia tidak akan keluar hingga diizinkan oleh Allah menjelang akhir zaman, tepatnya setelah berbagai fitnah besar melanda manusia. Dari sini muncul penafsiran bahwa ketersembunyian pulau tersebut
adalah bagian dari rencana ilahi untuk menahan keluarnya fitnah sebelum waktunya. Maka meskipun manusia dengan teknologi canggih mencoba menjelajah seluruh samudera dan menemukan setiap pulau, tetap saja pulau tempat Dajjal berada akan tetap tersembunyi hingga datang waktunya. Misteri ini pun semakin menarik karena meskipun umat Islam telah memiliki riwayat sahih mengenai keberadaan pulau tersebut, lokasi pastinya tidak pernah terungkap. Sebagian ilmuwan Muslim modern mencoba mendekati persoalan ini dengan pendekatan geografi dan ilmu bumi. Mereka menyoroti adanya pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni di samudera luas, serta adanya pulau yang terkadang muncul dalam catatan pelayaran kuno, tetapi kemudian menghilang dari peta modern. Fenomena seperti ini dianggap sebagai isyarat bahwa Allah mampu menyembunyikan sesuatu meskipun manusia merasa telah menguasai teknologi pemetaan. Lebih jauh lagi ada pemikiran yang menyatakan bahwa letak Pulau Dajjal tidak bisa dipahami semata dengan peta fisik, tetapi merupakan bagian dari dimensi gaib yang tidak dapat dijangkau dengan indera biasa. Dalam pandangan ini, pulau tersebut tetap ada secara nyata, namun Allah menutup pandangan manusia dari keberadaannya kecuali bagi orang yang dikehendaki. Hal ini serupa dengan realitas alam barzakh dan alam jin yang sama ada tetapi tidak tampak bagi kebanyakan manusia. Di sisi lain, para ulama selalu menekankan bahwa pembahasan tentang letak Pulau Dajjal tidak boleh menjadikan manusia lalai dari pesan utama. Pesan itu adalah agar umat Islam waspada terhadap fitnah besar yang akan muncul di akhir zaman, bukan sibuk mencari lokasi pulau yang disembunyikan Allah. Sebab yang paling penting adalah kesiapan iman, ilmu, dan amal. Karena ketika Dajjal keluar, ia akan membawa tipu daya yang luar biasa. Dengan kekuatan yang diberikan Allah sebagai ujian, ia akan menipu manusia dengan menampakkan surga dan neraka, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai fitnah, dan berbagai hal yang mengguncang akidah. Karena itu, para ilmuwan Muslim memandang bahwa misteri Pulau Dajjal tetap menjadi rahasia yang tidak perlu dibongkar dengan paksa. Kewajiban umat adalah mengambil pelajaran dari hadis sahih dan memperkuat keimanan, bukan sekadar menuruti rasa penasaran. Dengan cara ini, umat akan siap menghadapi segala ujian yang datang menjelang akhir zaman. Pulau Dajjal yang misterius hanyalah satu bagian dari rangkaian tanda-tanda besar kiamat, dan seluruhnya merupakan peringatan agar manusia kembali kepada Allah dengan taat dan penuh ketakwaan.